Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ervana Griselda Azajanitra dengan NIM G0023054 kelompok SGD B8. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang artikulatio genu, plexus brachialis, dan otot pada regio dorsum. Yang pertama adalah artikulatio genu atau sendi lutut. Sendi lutut manusia memiliki beberapa komponen, yaitu komponen tulang atau osa, komponen otot atau muskulus, ligamentum, cairan sinovial, subkutis, dan juga kutis. Pada artikulatio genu, ada 4 ligamen utama yang menjaga stabilitasnya, yaitu ACL atau anterior cruciate ligament, PCL atau posterior cruciate ligament, LCL atau lateral collateral ligament, dan MCL atau medial collateral ligament. Di antara keempat ligamen tersebut, anterior cruciate ligament adalah yang paling sering mengalami ruptur atau ACL injury. Anterior cruciate ligament adalah ligamen yang melekat pada daerah kondilar anterior tibia menyatu dengan meniskus medial, sedangkan dari posterior, ia melekat pada os femur di fossa intercondylaris. Terkait dengan ACL injury, osa atau tulang yang menyusunnya adalah os tibia dan os femur. Lanjut ke musculus dan tendo. Dari sisi lateral, kita bisa melihat di sekitar artikulatio genu ada beberapa otot yang bekerja, yaitu musculus semitendonesus, musculus sartorius yang dimana dia itu otot terpanjang, dan musculus semimembranosus, dan ada tendo semimembranosus. Lalu dari sisi dorsal terlihat tendo gracilis, tendo semitendinosus, dan beberapa musculus lainnya. Selanjutnya adalah bursa. Artikulatio genu dikelilingi oleh sekitar 30 bursa atau bursa sinoviales. Beberapa bursa terhubung dengan kapsula articularis, seperti bursa suprapatellaris di bawah tendon musculus quadriceps femoris atau bursa subpoplitea di bawah musculus popliteus. Bursa yang lain bertempat di area-area yang terkena tekanan tinggi, contoh ketika berlutut, seperti bursa prepatellaris atau bursa infrapatellaris. Beberapa bursa berperan sebagai permukaan brayun untuk tendon otot seperti bursa musculi semimembranosi atau bursa subtendinae musculorum gastrocnemi medialis dan lateralis, yang mana keduanya tidak terlihat. Selanjutnya ada arteri dan vena. Kita bahas yang arteri dulu. Setelah melintasi kanalis adductorius, arteri femoralis dinamakan arteri poplitea yang memperdarahi artikulatio genu. Arteri poplitea berjalan turun di bawah arcus tendineus musculi solei di antara otot-otot flexor superficial dan profundus tungkai, lalu membagi diri menjadi arteri tibialis posterior yang melanjutkan perjalanannya dan arteri tibialis anterior yang menembus membrana interossea cruris untuk mencapai kompartemen extensor anterior. Arteri ini berlanjut sebagai arteri dorsalis pedis di dorsum pedis. Arteri tibialis posterior memberi percabangan arteri fibularis yang kuat ke malleolus lateralis dan kemudian berlanjut melalui kanalis malleolaris di sekitar malleolus medialis untuk mencapai telapak kaki. Di sini arteri tersebut bercabang menjadi 2 cabang terminal, yaitu arteri plantaris medialis dan arteri plantaris lateralis. Sedangkan untuk vena, kita bisa lihat di gambarnya, di sisi posterior ini ada vena sapena parva yang berasal dari tepi lateral kaki posterior dari malleolus lateralis dan berjalan naik ke tengah otot betis menuju fossa poplitea untuk memasuki vena poplitea. Vena sapena magna dan parva saling terhubung melalui berbagai macam cabang. Plexus brachialis adalah plexus saraf somatik antara ventral rami atau akar dari 4 nervus cervical yaitu C5 sampai C8 dan nervus thoracal pertama atau T1. Plexus brachialis bertanggung jawab atas persarafan motor dari semua otot ekstremitas atas kecuali otot trapezius dan levator scapula. Jadi saraf yang menyusun plexus brachialis berperan dalam pergerakan dan sensor tangan, lengan, serta bahu. Pada gambar di atas, kita dapat melihat gambaran persarafan lengan yang berasal dari plexus brachialis pars infraclavicularis. Kita dapat membagi percabangan tersebut menjadi ramus, trunkus,
fasciculus posterior, fasciculus lateralis, dan fasciculus medialis. Cabang dari ramus ada 3, yaitu nervus dorsalis scapula yang menginervasi musculus rhomboideus mayor dan minor, serta musculus levator scapula. Lalu, ada nervus ke subclavius yang berasal dari ramus C5 dan C6 menginervasi musculus subclavius. Terakhir, ada nervus thoracicus longus yang menginervasi musculus serratus anterior. Cabang dari trunkus adalah nervus suprascapularis yang menginervasi musculus supraspinatus dan musculus infraspinatus. Fasciculus posterior bercabang dari nervus axillaris C5-C6 yang menginervasi musculus deltoideus, nervus radialis yang menginervasi musculus triceps brachii, musculus anconeus, musculus brachioradialis, dan otot extensor regio antebrachium. Lalu selanjutnya ada nervus subscapularis yang terdiri dari nervus subscapularis superior yang menginervasi musculus subscapularis dan nervus subscapularis inferior yang menginervasi bagian inferior musculus subscapularis. Yang terakhir ada nervus thoracoldorsalis yang menginervasi musculus latissimus dorsi. Fasciculus lateralis akan bercabang menjadi nervus musculocutaneus yang menginervasi musculus coracobrachialis, musculus brachialis, dan musculus biceps brachii. Selanjutnya, cabang ini akan menjadi nervus cutaneus lateralis dari brachium. Lalu ada nervus pectoralis lateralis yang menginervasi musculus pectoralis mayor dan musculus pectoralis minor. Yang terakhir ada nervus medianus radix lateralis. Fasciculus medialis bercabang menjadi nervus ulnaris yang menginervasi flexor muscle antebrachium, termasuk flexor carpi ulnaris dan flexor digitorum profundus, nervus medianus radix medialis. Lalu ada nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, dan nervus pectoralis medialis yang menginervasi musculus pectoralis mayor dan musculus pectoralis minor. Baik, kita lanjutkan ke nervus yang keluar dari plexus brachialis. Yang pertama adalah nervus thoracalis longus yang menginervasi musculus serratus anterior. Saraf ini berasal dari radix plexus brachialis di leher dan masuk aksila dengan berjalan melewati pinggir lateral thoracal 1 di belakang arteri axillaris dan plexus brachialis. Saraf ini berjalan turun melewati permukaan lateral musculus serratus anterior yang diinervasi olehnya. Lalu, yang kedua ada nervus axillaris yang menginervasi teres minor dan musculus deltoideus. Nervus axillaris merupakan cabang yang besar dari fasciculus posterior. Berada di sebelah dorsal arteri axillaris meninggalkan tanpa memberi persarafan di sisi nervus axillaris, berjalan di antara musculus subscapularis dan musculus teres minor, berada di sebelah lateral caput longum musculus triceps brachii, berjalan melalui fissura axillaris lateralis bersama-sama dengan arteri circumflexa humeri posterior. Nervus axillaris terletak bersandar pada kolum chirurgicum humerus. Lalu yang ketiga, ada nervus radialis yang menginervasi musculus triceps brachii dan musculus anconeus. Nervus radialis merupakan lanjutan dari fascicularis posterior plexus brachialis dan terletak di belakang arteri axillaris. Lalu, nervus radialis adalah cabang terbesar plexus brachialis. Sebelum meninggalkan aksila, saraf ini mempercabangi saraf untuk caput longum dan caput medial musculus triceps dan nervus cutaneus brachii posterior. Lalu yang keempat adalah nervus musculocutaneus yang menginervasi musculus coracobrachialis, biceps brachii, dan brachialis. Nervus musculocutaneus merupakan cabang dari fascicularis lateralis dan berpusat pada medula spinalis segmen C5 sampai C7, menginervasi musculus coracobrachialis dan meninggalkan aksila dengan menembus otot tersebut. Saraf ini meninggalkan tepi lateral musculus biceps brachii, menembus fascia dan melanjutkan diri sebagai nervus cutaneus antebrachilateralis yang menginervasi permukaan lateral regio antebrachium.
Yang kelima ada nervus medianus yang menginervasi flexor muscle. Nervus ini dibentuk oleh radix superior dan fasciculus lateralis dan radix inferior dan fasciculus medialis. Berada di sebelah lateral arteri axillaris. Menerima serabut-serabut yang berpusat pada spinalis segmen C5-T1. Sepanjang brachium nervus medianus berjalan berdampingan dengan arteri brachialis, mula-mula di sebelah lateral, lalu menyilang di sebelah ventral arteri tersebut kira-kira pada pertengahan brachium, selanjutnya memasuki fossa cupiti dan berada di sebelah medial arteri brachialis. Nervus ini tidak mempercabangi di daerah brachium. Memasuki daerah antebrachium, nervus ini berjalan di antara kedua kaput musculus pronotor teres, berjalan ke distal di bagian mediana atau tengah-tengah antebrachium. Oleh karena itu disebut nervus medianus. Dan yang terakhir, yang keenam, itu adalah nervus ulnaris yang menginervasi flexor carpi ulnaris dan flexor digitorum profundus. Nervus ini adalah cabang utama dari fasciculus medialis, berjalan turun antara arteri axillaris dan vena axillaris. Pada pertengahan brachium, saraf ini berjalan ke arah dorsal menembus septum intermuskular medial, berjalan terus ke caudal dan berada pada permukaan dorsal epicondylus medialis humerus, yaitu di dalam sulcus nervus ulnaris. Di tempat ini, nervus ulnaris ditutupi oleh kulit sehingga dapat dipalpasi. Daerah brachi, nervus ulnaris tidak memiliki percabangan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke otot regiodorsum. Jadi, otot gelang bahu ini bisa dibagi berdasarkan posisinya. Yang akan kita bahas kali ini adalah otot dorsalnya, yang terdiri dari musculus trapezius, musculus levator scapula, dan musculi rhomboidei. Musculus trapezius, origonya di protuberantia occipitalis externa, processus spinosus VC7 dan semua VT. VC itu vertebra cervical dan VT itu vertebra thoracal. Sedangkan insersionya itu pada clavikula, spina scapula, dan acromion. Otot ini khas banget dan mudah diingat karena ukurannya yang besar. Terus kita lanjut ke musculi rhomboidei. Musculus rhomboideus major, origonya di processus spinosus VT2-5, sedangkan insersionya itu pada margo medialis scapula. Musculus rhomboideus minor, origonya pada processus spinosus VC7 dan VT1, dan insersionya pada margo medialis scapula. Untuk membedakan rhomboideus mayor dan minor itu mudah, bisa dari posisi dan ukuran. Musculus rhomboideus minor itu lebih superior dan kecil ukurannya dibanding musculus rhomboideus mayor. Lalu untuk musculus levator scapula itu origonya di processus transversus VC1-4 dan insersionya itu pada margo medialis scapula, angulus superior. Baik, kita lanjutkan ke submateri terakhir yaitu wing scapula, di mana itu adalah kondisi bagian medial atau lateral dari scapula tampak menonjol dari belakang. Seperti namanya yaitu wing, tubuh terlihat seperti bersayap. Posisi scapula yang tidak normal ini dapat menyebabkan banyak cacat fungsional, seperti rasa sakit, penurunan kekuatan, dan berbagai gangguan gerakan. Rentang gerak yang biasanya tidak normal adalah abduksi dan fleksi ekstremitas atas yang terpengaruh. Etiologi yang paling umum dari wing scapula biasanya disebabkan oleh kerusakan atau gangguan persarafan pada musculus anterior serratus. Saraf yang menginervasi otot ini adalah nervus thoracic. Terkadang, saraf ini dapat rusak atau tertusuk yang menyebabkan kerusakan musculus serratus anterior. Beberapa pasien mungkin juga mengeluhkan ketidakmampuan untuk mengangkat lengan ke atas kepala mereka. Disfungsi ini mengakibatkan batas medial scapula tampak seperti bersayap. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai artikulasio genu, plexus brachialis, dan juga regiodorsum. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan saya menerima kritik, saran, dan koreksi. Terima kasih.